Lin Nan menarik napas dalam-dalam dan menutup matanya dengan patuh. Karena dia tidak bisa menahan, dia tidak ingin melawan, dia hanya menutup matanya dan menikmatinya. Setelah menunggu beberapa menit, tidak ada pergerakan sama sekali. Ketika Lin Nan melihat Lin Qian menatapnya dengan bodoh, memeluknya alih-alih memeluknya, tidak dapat menemukan cara untuk melakukannya, atau dengan kata lain tidak tahu bagaimana memulainya, ada garis hitam di dahinya. Aku menyekanya, kamu mengatakannya dengan sangat luar biasa, kamu bahkan melepas celanaku, bisakah kamu bermain berciuman seperti anak kecil? Lin Qian tampak sangat malu ketika Lin Nan menatapnya. Dia tersipu dan hampir memasukkan kepalanya ke dada Lin Nan. Dia ingin menjelaskan sesuatu, tapi disela oleh Lin Nan. Bicaralah pada kura-kura itu, saudara datang. Patah. Lin Nan langsung memblokir mulut Cherry Lin Qian, mengubah pertahanannya menjadi serangan, menjungkir balikkan dunia, dan menerkam Valkyrie yang telah ada di hatinya ribuan kali sejak dia masih kecil. Kalau mau menolak tapi tetap diterima, masih memegang pipa hingga menutupi separuh wajah. Saya tidak bisa berhenti berbicara, tetapi suara yang tertinggal bergema di sekitar pancaran sinar ribuan kali. Begitu angin emas dan embun giok bertemu, mereka akan mengalahkan banyak orang di dunia. Ketika cinta itu kuat, cinta itu mendalam. Erangan dan erangan di sini lebih bagus dari suara alam, semuanya hening. Panggilan, hihihi. Di luar istana, langit dan bumi bergerak, dan awan bencana bermunculan. Kekuatan spiritual yang tak ada habisnya melonjak, dan ribuan tahu berkembang secara sembarangan. Dalam sekejap, mereka membentuk awan bencana yang menutupi langit dan matahari. Pada saat ini, belum lagi Ling Xueyan dan gadis-gadis lain yang mengikuti, tuan yang kuat seperti Nanli dan Mo Taizen, yang malu mempermalukan Lin Nan dan Lin Qian, semuanya keluar dari istana dengan kaget satu persatu, menatap ke arah awan bencana yang mengerikan semakin menguat dengan cepat. Itu adalah dua awan bencana. Naga dan burung Phoenix berada dalam keberuntungan, Yin dan Yang bertemu. Bagaimana fenomena hukuman surgawi yang aneh ini bisa terjadi? Mungkinkah, ya dewa, muridku yang berharga sungguh luar biasa, tapi Lin Qian, yang sudah lama tidak sadarkan diri, sebenarnya dapat memicu hukuman surgawi yang setara dengan murid saya yang berharga. Menakjubkan, meskipun tubuh es dan api itu kuat, kecil kemungkinannya akan sekuat itu. Semua orang terkejut dengan penglihatan dan hukuman yang ditimbulkan oleh Lin Nan dan Lin Qian. Apa-apaan ini? Bukan hanya itu dan itu. Telah terjadi keributan besar. Apakah Anda akan membiarkan pria lajang itu hidup? Saudari Qian, lepaskan Lin Nan dan biarkan aku yang melakukannya. Gadis yang penuh gairah, Huo Ling telah berdiri di pintu masuk istana bersama saudara perempuannya Meng Bingyun, Ling Xueyuan, dan lainnya. Meskipun dia tidak dapat mendengar gerakan di istana saat ini, dia memandang ke langit seolah-olah seekor naga dan seekor harimau selaras, dan Yin dan Yang bertemu. Seluruh orang ingin segera masuk dan melihat apa yang sedang terjadi. Yang lainnya tersipu. Ketika awan bencana terbentuk dan akan tiba, dua aliran cahaya tiba-tiba merobek kehampaan, dan bersama dengan awan bencana yang menguncinya, menghilang langsung antara langit dan bumi. Setengah hari kemudian, Lin Nan dan Lin Qian kembali di tengah kekhawatiran semua orang. Lin Nan melangkah ke surga ketiga Raja Suci. Lin Qian akhirnya selamat dari kesengsaraan Raja Suci, dan aura yang dia pancarkan jauh melampaui wilayahnya sendiri. Dia sedingin bulan, mungkin karena dia baru pertama kali mencicipi buah terlarang dan diberi makan sendewa menarik di antara alisnya. Warnanya menambah sedikit pesona, seolah terlahir kembali. Melihat Lin Nan dan Lin Qian seperti ini, orang yang paling bahagia tidak diragukan lagi adalah Lin Suai dan Lin Jie. Semua ini seperti mimpi terjadi begitu cepat, sesuatu yang hampir tidak nyata muncul di depan mata kita. Kak, selamat akhirnya bangun. Kakak Nan perkasa, Kakak Nan tidak terkalahkan, hahaha. Gadis-gadis itu langsung mengepung Lin Qian yang pemalu, sementara Lin Suai dan yang lainnya langsung mengepung Lin Nan dan melemparkannya ke udara. Ini adalah awal dari persiapan resmi kembalinya Lin Nan. Semua saudara dan saudari yang selamat dari perang reinkarnasi 9 alam bergegas ke Sekte Suci, serta Lin Suai, Chou dan saudara-saudari lainnya mereka merayakannya sepanjang hari sebelum perang berakhir. Pada hari ini, Lin Nan juga mengetahui situasi terkini dari banyak saudara dan saudari. Semuanya baik-baik saja, seolah-olah baru kemarin, tetapi keadaan berbeda. Jangkrik, Kakak Nan, mabuk, Lin Nan dan Lin Suai, yang jelas-jelas khawatir, ditinggalkan. Bagus. Kakak Nan, kamu begitu berterus terang, apakah kamu tidak takut aku akan menyeretmu ke bawah? Menyebalkan, ketampananmu, dunia ini tidak mengerti. Kubilang saudara kita ditakdirkan untuk menaklukkan bintang dan laut. Suatu hari, kita. Ketika Lin Nan mengatakan ini, Lin Suai juga mengikutinya sambil membacakan. Kakimu berada di atas naga dewa, dan dunia ada di tanganmu.
Dengan senyuman, langit dan bumi bergerak, dengan amarah, laut menjadi dingin. Dalam obrolan dan tawa, kamu mengalahkan semua tuan di dunia, dan kamu melampaui 9 langit. Hahaha, Lin Nan dan Lin Suai saling menatap dan tertawa keras, seperti ketika mereka masih muda dan sembrono saat pertama kali menginjakkan kaki di Thunder Dove untuk terbang di kehampaan. Ahem, sayang sekali Kak Nan, lebih baik jangan bercanda. Meski aku tidak mau mengakuinya, akulah pria paling tampan di dunia. Jangkrik, Kak Nan, jangan terlalu bersemangat. Aku tidak menyuruhmu untuk melepaskanmu. Aku hanya merasa tidak bisa duduk tegak dan selalu terancam olehmu. Sayangnya, tidak ada seorang pun di dunia ini yang memahamiku kecuali kamu dan Kak, tapi, dunia yang mana? Apakah kamu memahamiku? Lin Suai sedikit bingung. Minecraft. Tapi yang tidak disangka Lin Suai adalah Lin Nan tiba-tiba menatapnya dan berkata sambil tersenyum. Yang lebih mengejutkan Lin Suai adalah aura yang membuat Lin Suai tertegun dan bersemangat tiba-tiba terpancar dari alis Lin Nan. Ini. Kakak Nan, ini aura yang cocok bagiku untuk melatih tubuh kilin. Aku akan menggosoknya. Kakak Nan, jangan menggodaku seperti ini. Ayo, beri aku harta. Darahku mendidih. Ini adalah aura yang diwarisi dari makam kilin yang muncul di alam surgawi. Ini bukan harta karun, tapi telah diintegrasikan ke dalam duniaku. Jangkrik, fisikmu mungkin adalah garis keturunan binatang kilin. Apa kemungkinannya, Tuan? Apakah Anda tidak percaya dengan perasaan Fatih? Tiba-tiba, sebuah suara datang dari sela-sela alis Lin Nan. Segera, dalam kilatan cahaya, pria gemuk Li Fugui muncul tepat di depan kriket, menatap tajam dan berputar-putar, seolah menghargai harta karun, yang membuat tubuh kriket berbulu. Anak laki-laki ini jelas merupakan garis keturunan dari binatang kilin. Meskipun sangat kurus dan belum terbangun, dia memiliki kualitas kuno yang bahkan lebih hebat daripada aku yang gendut. Saudaraku, namamu Lin Suai, kan? Kamu adalah saudara laki-laki Tuan. Itu saudara laki-laki saya. Nama saya Li Fugui. Kita adalah pasangan yang sempurna. Kita ditakdirkan untuk menikah, bukan? Brengsek, lewat. Meskipun Lin Suai memiliki selera yang sangat kuat, dia sangat muak dengan pria gendut Li Fugui hingga dia hampir muntah. Jika bukan karena aura binatang unicorn di tubuh pria gendut itu, yang benar-benar membuatnya tertarik, dia akan melakukannya tentu saja, itu dengan asumsi dia mempunyai kemampuan itu. Tapi sekarang, terlihat jelas bahwa aura Li Fugui 10 kali lebih kuat darinya. Pria gemuk dengan tubuh dewa perang telah sepenuhnya terbangun dan memperoleh warisan kirinnya sendiri kawan, paling-paling, bahkan lebih baik daripada Lin Nan. Nan, kakak Nan, apa ini? Kelahiran kembali, transformasi terakhir, binatang kilin dalam tubuh prajurit, Li Fugui. Meskipun kata-kata orang ini agak menjijikkan, saya yakin pelantikannya seharusnya benar. Kriket, Anda harus memiliki darah binatang kilin kuno. Batuk, Lin Suai segera menjadi pusing dan tidak tahu harus berbuat apa. Dia menatap kosong ke arah Lin Nan dan pria gemuk Li Fugui, ribuan pikiran membanjiri pikirannya. Meskipun aku merasa berbeda dari orang lain sejak aku masih kecil, tapi... Aku selalu merasa bahwa aku masih orang yang sama, oke. Sial? Aku sudah menjadi manusia bertahun-tahun, dan aku juga berusaha menyukai, tidak, tepatnya Lin Nan dan Lin Qian, mencintai seorang gadis, meski pada akhirnya aku tidak bisa menggantikannya, bisa dikatakan bahwa aku tidak punya perasaan, tapi bagaimanapun juga, dia adalah manusia murni dengan seluruh bagian manusia, dan dia benar-benar keluar dari perut ibuku, oke. Tapi sekarang, Lin Nan dan Fatih Li Fugui tiba-tiba memberitahunya kamu bukan manusia. Meskipun dia adalah keturunan dari binatang mitos kuno kilin, Lin Suai tidak dapat menerimanya untuk sementara waktu. Bangunlah, teman kecilku. Ledakan. Hihihi. Pada saat ini, tanda misterius dan aneh tiba-tiba muncul dari tengah alis Li Fugui, dan langsung menembus alis Lin Suai, yang dalam keadaan linglung. Reinkarnasi dan transformasi terakhir belum mampu menghapus sisi dan sudut tampanmu. Bukankah menyenangkan menjadi kilin yang mulia lagi? Suara samar dan sedikit bersemangat Li Fugui bergema di benak Lin Suai, seperti panggilan dari zaman kuno, membuat darah Lin Suai, yang tertarik oleh garis keturunan binatang kirin, terbakar abis. Terlepas dari apakah dia dapat secara mental menerima kenyataan bahwa asal-usulnya bukanlah manusia sungguhan, tubuhnya adalah orang pertama yang menerimanya, menjadi bersemangat, dan terbakar. Garis keturunan kuno yang tersembunyi jauh di dalam tulangnya, tertidur selama musim dingin yang tak terhitung jumlahnya, akhirnya menunggu. Nafas musim semi telah tiba, seperti sendewa hijau pertama yang muncul dari tanah di musim semi, akhirnya terbangun. Ledakan, klik, mengaum. Pada saat inilah Lin Suai, yang memproklamirkan dirinya sebagai pria tampan nomor 1 di dunia,
tiba-tiba mendengar getaran mengerikan dari tulang dan tendon di tubuhnya, dan nafas yang sepertinya berasal dari zaman kuno meledak dalam sekejap. Seketika, membuat Lin Sui tidak dapat menahan diri, dia mengangkat kepalanya ke langit dan mengeluarkan suara gemuruh yang bergema di seluruh dunia. Astaga, celepuk. Apa yang tidak disangka Lin Nan adalah pria gemuk yang agung dan sombong, Li Fugui, yang akan menggunakan darahnya sendiri untuk membangunkan darah binatang purba yang tertidur di tubuh Lin Sui. Pada saat ini, lututnya lemas dan dia hampir terjatuh lututnya. Sepasang mata kecil bahkan lebih bulat. Apa yang terjadi? Lin Nan ditakuti oleh Li Fugui. Mungkinkah ada yang salah dengan jangkriknya? Aura garis keturunan kuno ini cukup kuat, bukankah itu menjadi masalah? Lin Nan sendiri merasa bahwa garis keturunan kuno, bahkan garis keturunan binatang mitos, hanyalah itu. Bagaimanapun, dia telah sampai pada tahap ini selangkah demi selangkah di lingkungan Istana Abadi Qiankun di mana aura kuno yang menakutkan ada di mana-mana tidak masuk akal untuk menarik perhatian. Dia memiliki terlalu banyak perasaan, jadi tentu saja dia tidak dapat memahami alasan mengapa Li Fugui hampir berlutut. Tidak, tidak apa-apa. Kakakmu sudah bangun. Gendut, aku ikut berbahagia untukmu, dan juga senang bisa punya teman kecil untuk diajak bermain. Otang pembawa sial, saudari, kamu tidak tahu bahwa menakut-nakuti orang bisa membuat mereka takut sampai mati. Saudaraku, kamu mengira ada yang tidak beres. Tidak masalah, tidak masalah. Jangan sembunyikan rahasiamu. Saatnya mengajari adikku bakat dan kekuatan magisnya. Jangan menyimpannya, sisanya akan diserahkan padamu. Lin Nan melihat ke arah kriket, yang menjadi lebih tampan dan sepertinya sudah sadar, dan memberikan instruksi langsung kepada Li Fugui. Bagaimana bisa? Kakak guru adalah saudara laki-laki saya. Jangan khawatir, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu saudara kriket berkembang. Itu bagus. Kamu bisa melindungi hukum untuk kriket. Tuan, menurut saya, lebih baik Anda menandatangani kontrak dengan kriket secara langsung. Dengan cara ini, dia bisa memasuki ruang pikiran Anda. Jika Anda berlatih di dalamnya, efeknya akan jauh lebih baik. Apakah kamu bercanda? Dia saudaraku. Itu kontrak yang setara. Ini hal yang sangat sederhana. Ini demi kebaikannya sendiri. Saya yakin dia akan setuju. Mari kita tunggu sampai kriket bangun. Setelah Lin Nan selesai berbicara, dia melambaikan tangannya untuk membuat penghalang, dan menghilang dalam sekejap. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada puluhan ribu mil jauhnya, di sebuah gunung yang menjulang tinggi ke awan. Cemburu. Dengan sedikit senyuman, Lin Nan dengan lembut memeluk sosok anggun yang berdiri di tepi tebing memandangi langit berbintang yang tak berujung dari belakang. Tubuh halusnya bergetar, dan sosok itu perlahan menutup matanya, seolah merasakan kelembutan yang telah lama hilang. Setelah 1 menit penuh, dia berkata dengan sedikit rasa malu tidak mungkin. Saya di sini saja. Coba tebak, saya yang pertama yang kamu cari. Oh, kamu menebak nomor yang mana? Yang pertama. Tes, istri kecil, kapan kamu menjadi begitu percaya diri? Meskipun aku tidak akan pernah bisa menjadi nomor 1 di hatimu, bagaimanapun juga aku adalah tunangan pertamamu. Hei, apa yang kamu bicarakan? Dalam hati kakakku, aku akan selalu sangat mencintaimu. Putri kecil yang sombong, sekarang istri yang berbudi luhur, hehe. Kamu akan mengatakan hal yang sama kepada Xiaoyan dan Huo Ling nanti, kan? Oke, aku tidak akan menggodamu lagi. Ling Xueyan berbalik sedikit, menatap penuh kasih ke mata Lin Nan yang gelap dan dalam, membenamkan wajah cantiknya seperti bunga peoni yang mekar di dada Lin Nan. Jangan bicara, peluk aku. Keras. Dengan baik. Sudah berakhir. Meskipun Lin Nan sangat menyukai perilaku menantu perempuannya, dia merasakan semacam kesedihan pada saat pertama. Jika Anda mencintainya, tolong cintai dia secara mendalam. Bukan karena ia tidak mampu, juga tidak ingin melakukannya, namun ia tidak ingin menghancurkan bakat dan potensi istrinya dalam ilmu bela diri yang belum habis. Bagaimanapun juga, para pejuang, terutama pejuang wanita, memiliki potensi yang besar ketika mereka mempertahankan tubuh Yuan Yin mereka. Hanya ketika potensi tersebut habis, pilihan terbaik adalah menggunakan budidaya ganda hei. Namun sekarang, tampaknya menantu perempuan kecil itu begitu terstimulasi oleh Lin Qian hingga dia hamil. Apa yang harus saya lakukan? Oke, carilah Xiaoyan, kalau tidak dia akan menjadi tidak sabar. Aku akan. Gaya lukisannya benar-benar berbeda dari yang saya kira. Yah, Lin Nan langsung mencium bibir lembut yang telah lama hilang itu. Bibir terbuka untuk waktu yang lama. Saudaraku telah pergi. Selain itu, istri kecil, aku akan menunggumu menjadi lebih kuat. Fisik Lin Qian dan Xiaoyan berbeda dari milikmu. Hilangnya tubuh Yuan Yin mereka tidak hanya tidak membahayakan budidaya mereka, tetapi juga akan berdampak buruk pada mereka, sebenarnya baik untuk mereka, jadi. Ya,
Aku mengerti. Silakan. Bagus. Lin Nan sepertinya berlarian, mengadakan kencan, atau membuat janji, dengan Ling Xueyan, Murong Yuyan, dan Huo Ling Er satu persatu. Saya pikir bau kecemburuan harusnya sangat kuat, tetapi saya tidak menyangka bahwa baik gadis kecil Murong Yuyan maupun Huo Ling Er tidak memiliki niat sedikit pun untuk cemburu. Kalimat penipuan saleh yang disiapkan Lin Nan tidak ada gunanya. Yang lebih mengejutkan lagi adalah Meng Bingyun yang terlalu malu untuk membuat janji sendirian seperti Ling Xueyan, Murong Yuyan dan Huo Ling Er, justru dibawa ke janji temu tersebut oleh Huo Ling Er. Huo Ling Er, seorang gadis pemberani dan galak yang mencintai seperti ngengat api, sekali lagi mematahkan pemahaman Lin Nan tentang dirinya dan memaksa saudara perempuannya Meng Bingyun dan dirinya sendiri ke dalam pelukan Lin Nan. Ini sangat asam. Ada dua lapisan es dan api, apakah ada? Terlepas dari apakah Anda mabuk atau tidak, Lin Nan tetap mabuk, dan tingkat kematiannya sangat besar. Tentu saja, pada akhirnya, meskipun adik perempuannya, Chen Wei, tidak punya nyali untuk mengajaknya kencan secara diam-diam, dia tetap pergi menemui gadis yang telah mengikat mereka bersama karena alasan apapun yang semenarik bunga putih kecil menjadi semakin bergejolak, dan dia layak menjadi bos di antara banyak orang yang disukai Lin Nan. Dari Chen Wei, Lin Nan memperoleh informasi tentang sepupunya Lin Xiaoli, mantan saudara laki-laki Meng Beihe dan lainnya. Meskipun mereka masih gagal memasuki dunia sekte, mereka sudah menjadi pilar keluarga dan orang-orang terkuat di Kekaisaran Xuantian. Beberapa mantan master juga mendapat perawatan dari dunia sekte dan berhasil menerobos ke alam suci. Namun, mereka tidak memilih untuk masuk ke sekte tersebut karena usia mereka dan kekuatan spiritual langit dan bumi serta hukum surga yang semakin kuat di dunia sekuler, tetapi tetaplah di dunia sekuler untuk terus membina generasi baru murid-murid berbakat. Apalagi yang membuat Lin Nan bahagia adalah sepupunya Lin Xiaoli dan Meng Beihe bisa bersatu kembali. Semua baik-baik saja, Lin Nan tidak hanya tidak mati, dia juga memperoleh warisan Kirin, mengalahkan Ao Jue Chen, dan menghancurkan istana abadi Ao Tian. Tentu saja, ini adalah hal-hal kecil. Yang paling penting adalah dia juga memiliki ayah tak terduga yang terbangun tanpa akhir, reinkarnasi, Lin Jianhao. Apakah kamu yakin berita itu benar? Dalam 1 bulan, ini akan menjadi waktu bagi ayahnya untuk menembus 7 alam lainnya untuk mencapai surga kecuali dunia bawah kita dan negeri dongeng yang sudah mulus, dan untuk memperbaiki penghalang antara 9 alam. Ketika saatnya tiba, Tuan Pluto, kamu harus menceritakannya sekilas. Dapat dilihat. Oleh karena itu, bawahan saya menyarankan agar kita tidak bertindak untuk saat ini. Meskipun Tuan Pluto tidak takut pada Lin Jianhao, lebih baik tidak menyinggung perasaan seperti itu sepenuhnya, Tuan. Dia tidak berniat menyentuh alam neter kita, dan dia jelas tahu bahwa kita adalah kekuatan sebenarnya di baliknya. Yah, lihat seperti ini, perbaikan penghalang 9 domain dan jalan menuju keabadian oleh Lin Jianhao sebenarnya dilakukan untuk saya lihat. Nah, jika dia benar-benar ahli dalam hal itu, saya harus memberinya wajah ini namun, Lin Nan dibebaskan dari kematian. Shen Wuxing harus dideportasi sesegera mungkin. Jangan khawatir, Tuan, anak ini tidak akan menunggu kita mengeluarkannya. Dia harus pergi sendiri dalam 3 bulan. Saya harus mengatakan bahwa bakat abnormalnya, Shen Wuxing, terlalu kecil untuknya. Sangat disayangkan. Awalnya, ada harapan bahwa sungai darah akan mengalir dan korban yang tak terhitung jumlahnya tidak akan terjadi jika Yan Aojun, Ao Jue Chen dan tuan lainnya mati, dan mereka bisa menjadi jenderal kita. Seluruh 8 wilayah utama benua Shenwu dikejutkan oleh berita bahwa Lin Nan akan mengadakan pernikahan. Semua kekuatan besar mengambil tindakan satu demi satu, memikirkan bagaimana menyenangkan pria yang memiliki kekuatan tempur terkenal di dunia dan, yang lebih penting, seorang ayah yang luar biasa. Ketika Lin Nan datang, tidak ada yang mengira bahwa dunia bawah misterius, yang tidak dapat dimasuki oleh siapapun, atau tidak mungkin untuk kembali hidup setelah masuk, masih mendiskusikan Lin Nan, mengucapkan kata-kata yang akan mengejutkan, prajurit manapun yang mendengarnya. Yang lebih menakutkan adalah Pluto dan yang lainnya tampaknya tidak terlalu takut dengan keberadaan seperti Lin Jianhao dalam kata-kata mereka. Apa keberadaan dunia bawah tanah yang misterius? Atau berbicara tentang kekuatan di baliknya, apa sebenarnya itu? Mengapa Anda mengatakan bahwa Yan Aojun, Ao Jue Chen dan lainnya bisa menjadi jenderal jika mereka mati? Dan ini masih merupakan area yang tidak bisa disentuh sama sekali oleh Lin Nan. Saat hari pernikahan semakin dekat, Sekte Suci Domain Xuanyuan telah menyaksikan pemandangan paling semarak dalam ribuan tahun. Setiap hari, tim orang kuat tiba yang mengejutkan banyak murid muda. Tidak hanya sekte di domain Xuanyuan, tetapi juga sekte teratas dari 7 domain lainnya datang untuk memberi selamat kepada mereka. Setiap pemimpin sekte secara pribadi mengambil tindakan, membawa supremasi muda terkuat dari sekte tersebut, terutama wanita cantik berbakat, mereka membentuk kelompok dan menempati sebagian besar tempat.
Ini sungguh mengejutkan. Apakah ini upacara pernikahan Lin Nan? Tentu saja, ini hanyalah gagasan dari sebagian besar pejuang yang tidak dikenal, tetapi beberapa guru tingkat suci yang hebat cukup memahami secara diam-diam. Bahkan jika murid mereka bertanya, mereka akan tetap diam dan berhati-hati, tidak mengungkapkan informasi apapun. Dan semua ini untuk Lin Nan, pemimpin sekte Nanli, tetua ketiga Mo Taizen, dan bahkan barang antik tua yang telah menghilang dari dunia, orang gila tua yang hampir menyiksa dirinya sendiri sampai mati ketika dia menyampaikan berita, yaitu leluhur Murong Yuyan, semuanya secara pribadi turun tangan untuk membantu menjemput para tamu. Sangat disayangkan bahwa tidak peduli seberapa besar seseorang datang, Lin Nan, protagonis sebenarnya, tidak pernah keluar untuk menyambutnya secara langsung, apalagi wanita cantik yang sudah lama mendengar bahwa dia panik. Yang lain tidak tahu kenapa, tapi Lin Nan sendiri bagaimana mungkin aku tidak tahu. Jelas sekali, orang-orang tua yang cerdas ini menyadari bahwa Lin Nan, yang baru berada di tahap awal alam Raja Suci, telah memulai selangkah lebih cepat dari jadwal untuk mempraktikkan keadaan keseimbangan Yin dan Yang yang hanya mungkin dilakukan pada tahap akhir alam Raja Suci. Alam Suci. Dan mereka secara alami tahu apa yang diperlukan untuk hal ini. Jika Anda bisa terlibat dengan Lin Nan, meski Anda tidak memiliki status sedikit pun, Anda bisa mendapatkan keberuntungan dan keuntungan yang tiada habisnya di masa depan, bukan? Bagaimana Anda bisa melewatkan kesempatan seperti itu? Tentu saja, mereka mencari wanita cantik berbakat di bidang ini dan mencoba peruntungan. Apalagi menurut mereka, karena Lin Nan memiliki begitu banyak wanita, dia pasti orang yang penuh nafsu, dan kemungkinan suksesnya masih sangat tinggi. Sangat disayangkan Lin Nan, yang ditatap oleh semua wanita cantik, bahkan tidak melangkah keluar dari pintu istana. Tentu saja, dia benar-benar tidak punya ide keindahan dari seluruh dunia. Sungguh, dia hanya ingin melihat hanya menonton, tidak lebih. Pemimpin Yan, lama tidak bertemu, hahaha. Pada hari ini, suara yang jernih dan merdu tiba-tiba menembus kehampaan. Sebelum ada yang datang, nafas panas telah menembus udara dan mengalir ke bawah. Tak perlu dikatakan lagi, dia jelas merupakan orang kuat di wilayah api. Haha, Master Sekte Zhao, lebih baik panggil aku Master Sekte Nan. Terkadang kamu akan disambut dari jauh, dan terkadang kamu akan disambut dari jauh. Mengikuti kata-kata Nanli, pemimpin Sekte Suci, beberapa sosok muncul di hadapan semua orang, pemimpinnya adalah wanita muda cantik yang berbicara pertama kali, pemimpin Sekte Susaku, sekte teratas di domain api panas di sekujur tubuhnya, seperti matahari terbenam yang perlahan, begitu menyilaukan, tapi yang mengejutkan semua orang adalah dia tidak bisa menutupi kecemerlangan gadis di sebelahnya, atau lebih tepatnya, dia begitu mempesona sehingga gadis ini menghilangkan kecemerlangannya. Brengsek, ini pertama kalinya aku melihat gadis yang begitu heroik. Sangat cantik. Dari semua wanita cantik yang datang kali ini, sejauh ini, dia bukanlah yang tercantik, tapi dia yang paling heroik. Melihatnya membuat hatiku berdebar kencang, dan dia sangat kuat. Dia masih sangat muda, dia pasti bisa bersaing dengan Sister Nan. Mereka sebanding dengan keberadaannya. Siapa dia? Sayang sekali alam api tidak berpartisipasi dalam perang reinkarnasi 9 alam, kalau tidak dia akan mendapat tempat. Gemuruh diskusi terjadi di antara kelompok pejuang muda, semuanya penasaran tentang siapa wanita muda yang heroik dan kuat ini. Pada saat ini, kepala istana Nanli berbicara 9 kali menjadi burung Phoenix. Mereka yang membangkitkan garis keturunan Dewa Phoenix kuno, oke, saya tidak menyangka Master Sekte Zhao akan memiliki murid yang begitu berbakat. Sungguh berkah untuk sekte Anda. Saya tidak tahu bagaimana memanggilnya. Tuan Nan telah memberimu penghargaan, Xiao Wu, apakah kamu belum bertemu Tuan Nanli? Setelah mendengar instruksi Master Sekte Zhao, gadis itu segera membungkuk dan memberi hormat, berkata Junior Yu Fengwu, beri penghormatan kepada Senior Nan. Yu Fengwu yang hampir berselingkuh dengan Lin Nan. Xiao Wu juga merupakan teman baik Guizhong Lin Nan. Zhao Xiangyun, pemimpin Sekte Zhao dari Sekte Burung Vermilion, menambahkan sambil tersenyum, terutama kata baik, dengan nada yang sengaja ditekankan, ditambah dengan tatapan ambigu di matanya, yang langsung membuat orang berpikir dan memiliki makna yang mendalam. Menguasai, wajah Yu Fengwu tiba-tiba memerah, menambah sedikit warna. Gadis anggun dengan keanggunan luar biasa dan postur heroik ini perlahan turun dari kehampaan. Angin sepoi-sepoi mengangkat ujung rambutnya yang tergerai dan mengibarkan rok-rok menarinya, memperlihatkan lekuk tubuh bergelombang yang menjulang, yang secara langsung membuat banyak anak muda di bawah melihat darah jatuh. Dan gadis yang menghangatkan hati dari alam api sebenarnya adalah kekasih lama Lin Nan. Tak terhitung banyaknya orang yang meratap dalam hati dan harus berduka atas saudara laki-laki, teman, dan pria lajang lainnya dari saudara Nan. Apakah mereka teman baik? Aku ingin tahu bagaimana kabar Xiao Wu dan Lin Nan.
Mereka bertemu di alam rahasia kuno tempat naga sejati tak tertandingi dan 9 jenius alam berkumpul. Kemudian, ketika Lin Nan melangkah ke alam api, mereka berdua bertarung berdampingan lagi. Apa yang membuat Master Sekte Nan khawatir? Tentang pesta dansa kecil kita yang merebut pengantin wanita. Dimanapun, silakan masuk, silakan masuk. Xiao Wu, cari Lin Nan, anak muda harus membicarakan masa lalu. Ini, Lin Nan, melihat ekspresi bermasalah di wajah Master Sekte Nan Li, yang mengejutkan semua orang, suara arogan dan dingin tiba-tiba datang dari belakang beberapa orang di wilayah api. Aku, Mo Yan, di sini, keluar dan bertarung. Suara kesepian dan dingin itu tidak nyaring, tapi jelas terdengar di telinga semua orang, dan kekuatan penetrasinya yang kuat bergema di seluruh wilayah Sekte Suci. Brengsek, siapa yang begitu galak dan berani menantang saudara Nan yang hampir tak terkalahkan? Mo Yan, bukankah dia adalah kultivator jahat nomor 1 yang dikabarkan di wilayah api? Kamu bosan hidup sekarang. Alam Sage Agung yang masih muda. Dia memang seorang jenius yang sangat kuat, tetapi dibandingkan dengan saudara Nan, dia jelas tidak cukup baik. Siapa yang tidak tahu bahwa saudara Nan bahkan mengalahkan Ao Juechen, penguasa istana abadi Aotian. Diskusi yang ramai langsung terjadi di antara kerumunan. Hahaha, ledakan. Tiba-tiba, diiringi tawa keras Lin Nan, siluet telapak tangan cerah tiba-tiba muncul di udara dan menghantam Mo Yan. Huff, panas sekali. Mo Yan mendengus dingin, dan nyala api yang tak berujung menyembur keluar, membentuk naga api yang mengaum, dengan keras menghadap telapak tangan Lin Nan. Ledakan, kegilaan kekuatan spiritual yang menakutkan melanda seluruh dunia, dan turbulensi energi yang mengamuk membuat beberapa prajurit di puncak Raja Suci mundur ketakutan. Hahaha, Tuan Muda Mo adalah Tuan Muda Mo. Tampaknya meskipun Anda belum berpartisipasi dalam 9 alam reinkarnasi, Anda masih memiliki peluang besar. Lumayan. Berhenti bicara omong kosong, katakan saja padaku berapa banyak kekuatan yang kamu gunakan. Pertama, beritahu saya berapa persentase yang Anda miliki. Apakah aku, Mo Yan, masih akan berbohong kepadamu? Juga, jika kamu menggunakan telapak tanganmu, mengapa kamu tidak menggunakan tongkat besarmu dan meremehkanku, Mo Yan? Meski aku spesialis mengobati segala jenis gatal pada Anu, sekarang aku sangat takut menusukmu sampai mati dengan tongkat. Cek, aku tidak mengenalmu. Mo Yan benar-benar dikalahkan oleh Lin Nan. Sial, ini di depan semua orang di dunia. Dia dikenal sebagai pemuda jahat. Dia sudah berani, tidak bermoral, dan sama sekali tidak punya alasan. Mengapa Anda peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain? Tapi dibandingkan dengan Lin Nan, dia lemah. Hahaha. Namun segera mereka dipukul di dada oleh Lin Nanzong, dan mereka tertawa bersama. Nona Yu, aku sudah memanggilmu keluar untukmu. Bukan urusanku apakah kamu bisa menyelesaikannya atau tidak. Hormati saja. Mo Yan, yang sedang tersenyum, tiba-tiba menatap Yu Fengwu dan berkata. Untukmu, Yu Fengwu melemparkan kotak harta karun langsung ke Mo Yan. Hanya dengan melihat tanda yang terukir di kotak itu dan aura yang memancar darinya, dia dapat menyimpulkan bahwa itu pasti atribut api yang luar biasa dari langit dan bumi. Namun, Lin Nan bingung dengan kata-kata Mo Yan dan Yu Fengwu. Situasi apa, Mo Yan? Kenapa kamu menjual saudaramu? Dengan baik, Nona Yu, kamu, apa yang kamu lakukan? Sebelum Lin Nan bisa mengatakan apapun, Yu Fengwu sudah melangkah maju dan tiba di depannya. Wajahnya jelas memerah, tapi matanya yang indah dan jernih menatap lurus ke arah Lin Nan, penuh tekad yang tak tertandingi. Lin Nan, jangan bersembunyi dariku lagi. Kalau tidak, aku akan mati di depanmu. Aku akan. Lin Nan tiba-tiba merasa pusing lagi saat menatap pria berambut panjang dan matanya masih dipenuhi kesedihan yang tak ada habisnya. Di alam rahasia kuno, dia tidak bekerja sama dengan Aorong dan Jin Tianhe. Sebaliknya, dia membantu dirinya sendiri melarikan diri dan hampir lolos dari kematian di Istana Abadi tanpa bayangan di domain api. Dia sekali lagi berdiri di sisinya dengan teguh, meskipun dia adalah berpura-pura pada saat itu, tapi sepertinya dia tidak bisa lepas dari persepsinya. Ketika mereka akhirnya pergi, penolakannya dan isak tangis gadis itu dari belakang masih terdengar di telinganya. Nona Yu, jangan seperti ini. Lin Nan sangat malu. Kakak perempuanmu sepertinya telah melakukan sesuatu. Meskipun hubungan kami memang tidak biasa-biasa saja, tidak ada yang benar-benar terjadi siapapun dan dikejar oleh gadis ini. Hei, jangan menangis. Ini membuatku semakin bingung. Lin Nan, aku menyukaimu. Batuk. Yang sekali lagi membuat malu Lin Nan adalah Yu Fengwu menyatakan cintanya dengan begitu berani dan langsung di bawah sorotan. Air mata masih mengalir di wajahnya, dan wajah cantiknya jelas memerah. Saat ini, Lin Nan sepertinya melihat kemunculan Huo Ling Er di tubuh Yu Fengwu. Kualitas yang umum dimiliki gadis-gadis di wilayah api.
Mari kita bicara di dalam. Lin Nan merasa dia tidak bisa terus seperti ini. Lin Nan, apakah kamu masih laki-laki? Jika kamu menyukainya, terima saja. Jika aku adalah tuan muda, aku akan menerima wanita cantik yang datang ke rumahku meskipun aku tidak menyukainya. Selain itu, kamu jelas seperti Nona Yu, di domain api kami para pelamar dapat berbaris untuk mengelilingi domain Xuan Yuan Anda 2 kali. Keluar dari sini. Apa yang kamu tahu? Aku akan menyelesaikan masalah denganmu nanti. Bersama, Kakak Nan, bersama-sama. Kakak Nan, gadis yang baik, kami tidak keberatan memiliki saudara ipar lagi, uhuk. Melihat seorang gadis cantik menyatakan cintanya di depan umum, belum lagi banyak anak muda yang penuh gairah yang tidak menghormati lelaki tua dan Mo Taizen, mereka semua mulai mencemooh, tetapi teriakan riuh hendak menerobos langit, tiba-tiba sepertinya lehernya terpotong, dan langsung padam dengan kedatangan sesosok tubuh. Gadis seperti peri, Murong Yuyan, tiba-tiba muncul, datang ke sisi Lin Nan, meraih lengan Lin Nan, tetapi menatap Yu Fengwu dengan matanya, tidak dapat membedakan apakah dia baik atau bermusuhan kakak, apakah kamu menyukainya? Apa? Aku suka, apa aku perlu alasan? Lagi pula aku tidak tahu, aku hanya menyukainya. Wah, sama saja dengan yang lain. Saya tunangan Lin Nan, Murong Yuyan. Ayo kakak, saya akan perkenalkan kamu dengan kakak Sueyan, kakak Qian Qian, dan Huo Ling Er yang mirip denganmu, kakak Bing Yun, kami akan menjadi saudara perempuan mulai sekarang. Yang mengejutkan Lin Nan dan semua orang adalah setelah mendengar perkataan Yu Fengwu, Huo Ling Er langsung meraih lengan Yu Fengwu dan menarik Yu Fengwu menuju istana. Apa yang dia katakan membuat mata banyak orang tertuju ke tanah. Oh, hidup. Lin Nan tertegun sejenak, lalu senyuman licik muncul di bibirnya, dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Kakak Nan, apakah kamu takut disambar petir saat kamu pamer seperti ini? Keluar dari sini, siapa kakakmu Nan? Lin Nan hampir muntah darah. Mo Taizen sangat lucu seperti guru. Lin Nan sangat tersentuh memiliki anggota pasukan harem yang lain. Saya tergerak oleh kemurahan hati dan toleransi para gadis, yang selalu memikirkannya. Saya juga tersentuh oleh cinta Feng Wu, seorang gadis seperti Huo Ling Er, yang tidak memiliki penyesalan dan meninggalkan segalanya. Bagaimana bisa wanita seperti itu, yang dicintai oleh ribuan orang di alam api, mengesampingkan semua sikap acuh tak acuh, harga diri, dan bahkan, martabatnya, dan secara aktif mengungkapkan cintanya di depan ribuan orang, dan kemungkinan besar akan menjadi seperti itu, ditolak lagi dan disakiti sampai terluka total. Keberanian macam apa yang dibutuhkan? Takdir datang dan pergi, takdir bersatu dan takdir berpisah, meski tak ditakdirkan, usaha dan kegigihannya cukup untuk mengubah takdirnya melawan kehendak surga. Selain itu, seperti yang dikatakan Mo Yan, bukan karena dia tidak menyukai wanita cantik yang datang ke rumahnya, dia hanya tidak akan menyukainya jika dia sakit, tidak menyukainya. Namun, dia sangat menyadari situasinya sendiri, dan dia juga memahami bahwa bagaimanapun juga, dia tidak akan dapat mencurahkan terlalu banyak energi dan terlalu banyak cinta. Ini juga alasan sebenarnya mengapa dia menghindari Yu Fengwu, yang baik padanya, dan menolaknya 2 kali. Impian dan obsesinya adalah puncak seni bela diri. Ini adalah pengejaran terbesarnya. Setelah terlahir kembali dan benar-benar memulai jalur kultivasi, dia tidak pernah goyah sedikit pun. Perasaan mengendalikan kekuasaan, perasaan selaras dengan langit dan bumi, perasaan mengendalikan ribuan prinsip dalam satu pikiran. Itu tidak bisa digantikan oleh siapapun atau apapun. Ia juga memahami bahwa tidak ada kata mundur setelah mulai bekerja. Sekarang, tampaknya telah mencapai ketinggian yang dapat dijunjung oleh orang-orang. Tapi itu hanya tercapai di bintang Shenwu kecil. Alasan mengapa saya mengatakan hampir tidak adalah karena ayah saya, seorang reinkarnasi yang tak terduga, menunjukkan tabu terhadap dunia bawah misterius. Selama 2 bulan dilatih khusus oleh ayahnya, Lin Nan, yang tidak pernah menyimpan dendam dan hanya melaporkannya pada saat itu, harus mengingat 2 dendam. Yang pertama adalah dia telah diburu selama 2 tahun tanpa bisa dijelaskan, dan yang lainnya adalah bahwa dia diburu selama 2 tahun. Kutukan kematian Hades hampir membasminya baik secara fisik maupun spiritual. Hal pertama yang dipastikan adalah metode kejam yang diam-diam dikirim oleh ibunya, Yan Aojun, untuk dengan sengaja melatihnya. Meskipun dia masih tidak setuju dengan metode tersebut, dia harus mengatakan bahwa pengejaran dan curah hujan selama 2 tahun itulah yang membuatnya marah. Itu menunjukkan ketekunan, ketenangan dan kemampuan supernya membalikkan keadaan saat menghadapi hidup dan mati. Hal kedua, begitu dia menyebutkannya, langsung ditolak oleh ayahnya. Bukan saja dia tidak membantunya memasuki dunia neter untuk membalas dendam, tapi dia juga mengingatkannya dengan serius untuk menghindari dunia neter sebisa mungkin. Jangan lakukan itu sebagai upaya terakhir, dan jangan memprovokasi dia, karena latar belakang dunia neter tidak hanya sesederhana dunia bawah bintang Shenwu.
Panggilan. Lin Nan menghela nafas lega dan memanggil Mo Yan, saudara laki-laki yang baru saja tiba, serta Yang Chou Chou, King Feng dan Chu Xiong, orang barbar Chu yang baru saja keluar dari pengasingan selama 2 hari yang terbaik dari Sekte Suci. Mari kita mabuk untuk selamanya. Saat hari pernikahan semakin dekat, Sekte Suci menjadi semakin hidup dan meriah, tetapi protagonis Lin Nan dibuat berpikir bahwa dia lebih suka bertarung selama 3.000 ronde daripada terbelenggu oleh hal-hal sepele yang biasa-biasa saja. Tidak nyaman, itu membuat pengantin malam yang sangat dia nanti-nantikan tidak mood. Jika dia tidak mengetahuinya, ini akan menjadi yang terakhir kalinya sebelum dia meninggalkan Shenwu Star, atau mungkin satu-satunya saat dalam hidupnya pada dasarnya sangat menjengkelkan. Mereka yang mengikuti birokrasi mungkin akan lari dari pernikahan. 3 hari sebelum pernikahan, Lin Nan, Lin Qian, Ling Xueyan, Chen Wei dan kerabat serta teman lainnya di dunia sekuler akhirnya dijemput secara pribadi oleh tetua ke-6 dari Sekte Suci. Mengenang masa lalu memang tidak bisa dihindari. Di antara mantan majikan, saudara laki-laki dan perempuan, hanya Meng Beihe, sepupu Lin Xiaoli dan kakek Lin Zentian yang tidak pernah mengubah sikap mereka terhadap Lin Nan. Yang lain, bahkan beberapa master, lebih kagum pada Lin Nan. Meskipun Lin Nan sengaja bersikap biasa-biasa saja, mereka tidak dapat mengubah kesenjangan yang disebabkan oleh momok budidaya dan status. Namun, seperti kata pepatah, satu orang dapat mencapai pencerahan, ayam dan guk-guk naik ke surga. Lin Nan memberi mereka masing-masing sejumlah besar harta karun, ramuan, benda spiritual, senjata dan peralatan yang tidak mungkin mereka peroleh di dalamnya, seumur hidup mereka, dan secara pribadi membantu mereka memecahkan masalah kultivasi mereka. Butuh 1 hari penuh untuk menyelesaikan masalah tersebut. Lin Nan menghela nafas lega lagi di dalam hatinya. Lepaskan diri dari belenggu dunia fana dan melangkah lebih jauh. Sehari sebelum pernikahan, Kunyu Fairyland, sekte paling kuat di alam surgawi saat ini, dan bawahannya Yuhua Immortal Mansion serta sekte lainnya tiba bersama. Ini juga diharapkan. Bagaimanapun, teman-teman Lin Nan di negeri dongeng semuanya dianggap milik Kunyu Fairyland. Meskipun Lin Nan hanya benar-benar mengakui Miaoyi di dalam hatinya, tapi sekarang, untuk Ye Fei, Lin Xianer dan Mu Zixin, dia berbalik, menutup mata siapa yang meminta orang tuanya mengurus segalanya untuknya, mengajarinya dan mendidiknya sebagai menantunya. Hari kedua, pernikahan yang mengejutkan seluruh bintang Shenwu, atau lebih tepatnya 8 alam Shenwu, akhirnya tiba. Suara Mo Taizen saat membacakan hadiah ucapan selamat telah terdengar di seluruh dunia sejak dini hari, dan dapat menimbulkan sensasi dari waktu ke waktu. Kapanpun muncul pada saat ini, itu akan menjadi situasi di mana cahaya suci dan abadi energi melonjak ke langit, bahkan menyebabkan fluktuasi di langit dan bumi. Waktu yang baik telah tiba. Pengantin pria Lin Nan, pengantin wanita Lin Qian, Ling Xueyan, Murong Yuyan, Huo Ling Er, Meng Bingyun, Chen Wei dan Yu Fengwu, upacara pernikahan telah resmi dimulai. Ledakan, bum bum bum. Pada siang hari, saat kata-kata Agung Nanli, pemimpin Sekte Suci, bergema di seluruh dunia, seluruh Sekte Suci dalam radius ribuan mil tiba-tiba meletus dengan energi spiritual yang luar biasa seluruh dunia, dan kekuatan spiritual yang tak ada habisnya, mengalir dari tanah. Sungguh sikap yang luar biasa. Naga keberuntungan. Tidak ada yang mengira bahwa domain Xuanyuan akan secara langsung melepaskan keberuntungan naga yang tidak dapat dicapai setelah tabungan ribuan tahun karena pernikahan Lin Nan. Aduh, cahaya keemasan meraung, dan cahaya keemasan naga yang memenuhi langit mengembun menjadi naga emas yang terbang di langit, dan langsung menghilang ke alis Lin Nan, yang juga tampak kaget dan bahkan bingung. Master Sekte, ini adalah sentimen dari semua sekte di domain Xuanyuan kami, dan bahkan semua orang di dunia sekuler. Lin Nan, Anda telah membawa lebih dari sedikit keberuntungan ini ke domain Xuanyuan, dan Anda pantas mendapatkannya. Lin Nan, Kakak Nan. Pada saat ini, nama Lin Nan tiba-tiba bergema di seluruh dunia, semakin nyaring. Seluruh tubuh Lin Nan dikelilingi oleh cahaya keemasan keberuntungan naga yang tak ada habisnya, dan seluruh tubuhnya naik perlahan seperti dewa. Perasaan halus muncul di hatinya saat ini, seperti secerca pencerahan sepertinya hanyut tertiup angin. Dia perlahan menutup matanya. Suara-suara berisik yang bergema di seluruh dunia berangsur-angsur memudar, dan sosok-sosok yang familiar dan asing berangsur-angsur menghilang. Dia mendengar suara tetesan air, melihat pemandangan ulat sutra muncul dari kepompongnya, dan merasakan denyut paling halus dari segala sesuatu di dunia. Pikirannya menjadi tenang tanpa batas, dan rasa nyaman yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di hatinya. Seperti itulah rasanya, Lin Nan tampak sedikit bersemangat dan perlahan membuka matanya. Sejak ayahnya memintanya untuk mencoba mengendalikan bintang Shenwu, Lin Nan berusaha menemukan apa yang disebut ayahnya sebagai peluang dan perasaan. Namun selama ini,
Ia terjerat dalam segala macam hal sepele di dunia, yang membuatnya jengkel dan kelelahan lahir dan batin. Tanpa diduga, di pesta pernikahan, pada saat menerima keberuntungan naga yang tak ada habisnya, saya tiba-tiba mengunci perasaan misterius dan misterius ini. Bagus sekali. Menurut perkataan ayahku, alangkah baiknya jika aku bisa menemukannya dalam waktu setengah tahun. Hahaha, sepertinya aku masih sedikit lebih hebat dari yang ayahku kira. Lin Nan bukannya tanpa harga diri. Pernikahan akbar tersebut berhasil diselesaikan di bawah kesaksian para pembangkit tenaga listrik teratas dari 8 alam. Ketika saya berpikir bahwa tidak akan ada lagi tindakan di pihak alam surgawi, saya tidak pernah menyangka bahwa ketika upacara tersebut selesai, Wei Botong, sang penguasa negeri Dongeng Kunyu, guru benar-benar berjalan ke panggung pernikahan bergandengan tangan dengan kakek Lin Nan, Lin Zentian, dan secara terbuka mengumumkan pertunangan Lin Nan dan Miao Yi, Ye Fei, Lin Xian'er, dan Mu Zixin. Orang tua ini, jelas membuat keputusannya sendiri untuk memberitahu semua orang tentang hubungannya antara Kunyu Fairyland dan Lin Nan. Meskipun dia tidak mengatakannya, urusan Lin Nan, Miao Yi dan lainnya bukanlah rahasia sama sekali, tapi ini adalah peristiwa besar terkait masa depan alam surgawi. Tanpa istana abadi Aotian, negeri Dongeng Kunyu akan memikul misinya dari alam surgawi tanpa ragu-ragu. Sebenarnya, yang paling penting adalah memberitahu semua orang bahwa keindahan berbakat dari negeri Dongeng Kunyu mereka sudah menunggu Lin Nan di paviliun Xianling yang lebih tinggi dan lebih kuat. Tapi bukan berarti pernikahanmu dengan Lin Nan lebih penting dari mereka. Kedengarannya murahan untuk mengatakan hal ini, namun terkadang hal ini harus dilakukan. Oleh karena itu, tentu saja Lin Nan tidak akan mengatakan apapun. Perjamuan pernikahan berikutnya begitu megah hingga melampaui imajinasi semua orang. Buah-buahan langka berusia ribuan tahun, nektar dan cairan giok, serta anggur dan makanan lezat lainnya yang tidak diragukan lagi seperti ramuan bagi para pejuang, membuat para pejuang dari alam lain takjub. Domain Suanyuan baru saja dipromosikan ketiga domain teratas belum lama ini, tetapi ia memiliki keterampilan dan dasar seperti itu. Harus dikatakan bahwa ini sepenuhnya didominasi oleh pejuang manusia, dan berbeda dengan domain Suanyuan seperti domain api dan domain es, yang memiliki ciri khas memang memiliki keunggulan yang unik. Dan sekarang, karena Lin Nan, masa depan domain Suanyuan mungkin tidak akan hilang dari alam surgawi yang telah mendominasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Proses perjamuannya tidak berbeda dengan dunia sekuler. Ketika Lin Nan dan para gadis sedang bersulang, mereka juga diperkenalkan satu sama lain oleh para ahli top dari berbagai bidang hingga banyak pemimpin muda, terutama wanita cantik dari berbagai bidang, yang diperkenalkan dengan tegas, meskipun mereka tahu bahwa tidak akan terjadi apa-apa pada Lin Nan sekarang. Tapi meninggalkan kesan itu bagus. Bagaimanapun, di masa depan, setelah jalan menuju keabadian di semua domain terhubung, masih ada harapan untuk bertemu dengannya di paviliun Xianling dan pesawat langit berbintang yang lebih kuat. Kenalan adalah takdir, akhirnya, malam pernikahan yang paling dinanti-nantikan Lin Nan tiba. Sangat disayangkan pemandangan gunung, puncak, dan lain-lain yang dibayangkan Lin Nan tidak dapat diwujudkan, apalagi tidur bersama dan berhubungan bersama dengan bahagia. Gadis-gadis itu, bahkan Yu Fengwu yang baru, yang tidak terlalu akrab dengan semua orang dan tidak bisa melepaskannya, semuanya memiliki pemahaman diam-diam dan langsung menyerahkan Lin Qian ke Lin Nan. Dalam kata-kata mereka mengapa menyiksa diri sendiri dan orang lain padahal hal itu jelas tidak mungkin dilakukan. Lebih baik jadi kak. Apakah kamu punya pilihan? Yah, jika aku punya pilihan, aku pasti akan memilihmu. Lin Nan, aku, milikmu sepenuhnya. Apa menurutmu aku tidak penting lagi? Lagi pula, aku tidak punya apa-apa untukmu. Apa yang kamu bicarakan? Gadis kecil, kulihat pantatmu gatal lagi. Patah. Lin Qian menjerit dan hanya menutupi payudaranya yang elastis, Lin Nan langsung melemparkannya ke dada. Siapa orang seperti itu? Saya, Lin Nan, tidak pernah repot-repot menggunakan wanita saya sendiri untuk berlatih. Lin Nan menatap wajah cantik di depannya tentu saja, saya tidak bisa menolak efek sampingnya, seperti yang kita lakukan terakhir kali. Yah, jangan katakan hal seperti itu lagi di masa depan. Kita harus dihukum berat, tapi karena hari ini adalah hari bahagia kita, mari kita cambuk dia 100.000. Jangan, pelan-pelan. Oh, baiklah, saudaraku, jangan terlalu kasar. Aku akan memberimu 10 menit untuk bersiap. Nakal, ini adalah malam penuh bunga dan lilin di kamar pengantin, saat naga dan burung phoenix kewalahan. Lin Nan, yang baru saja kehilangan masa kanak-kanaknya, berada pada waktu yang tepat untuk mencicipi sumsumnya. Dia tidak terlalu sibuk dalam beberapa hari terakhir, dia juga tidak menghabiskan waktu berduaan dengan Lin Qian untuk malam pernikahan, di mana? Apakah masih membuang-buang waktu? Angin musim semi menyapu malam, dan saya tidak tahu berapa kali saya melewati Yumen Pass.
Sutra Yin Yang Nirvana, sebuah keterampilan magis dan misterius, dimulai dengan sendirinya tanpa Lin Nan sengaja menggunakannya keterampilan pasif, memungkinkan Lin Nan dan Lin Qian untuk pertukaran tidak hanya pertukaran tubuh dan pikiran yang mendalam, tetapi juga berbagi jiwa, pemahaman tentang hukum surga, garis keturunan sendiri, kekuatan spiritual, del. Meski saat berpisah, mereka masih sendiri-sendiri, namun saat berlatih, niscaya kecepatan kedua belah pihak meningkat beberapa kali lipat. Budidaya ganda yang kuat, Lin Nan dan Lin Qian baik-baik saja, tetapi gadis-gadis yang mendorong Lin Qian ke Lin Nan bolak-balik di kamar masing-masing, tidak bisa tidur sepanjang malam. Bahkan saat berlatih, sulit untuk menenangkan diri. Jauh di lubuk hatinya, dia merindukan Lin Nan untuk segera meningkatkan kultivasinya. Saya harus mengatakan bahwa sungguh sangat menyedihkan bagi pengantin wanita untuk menjadi perempuan daripada perempuan pada malam pernikahan. Pada hari kedua, matahari mencapai tengah langit. Lin Nan, yang tertidur lelap dalam kenyamanan tanpa akhir, akhirnya terbangun. Saat dia bangun, dia terkejut dan membuka matanya. Di mana orang-orangnya? Lin Qian tidak ada. Bagaimana ini mungkin? Dengan tingkat kultivasinya, bahkan jika dia tertidur lelap, Lin Qian tidak boleh pergi diam-diam. Bagaimanapun, mereka selalu menjaga jarak negatif satu sama lain. Tapi sekarang, Lin Qian tidak ada di sana, dan dia ada di sana tidak menyadari Lin Qian pergi. Kakak Nan. Boom. Boom, boom. Di luar istana, bersamaan dengan panggilan Lin Suai, terdengar ketukan keras di pintu. Adik ipar semuanya sudah pergi. Ketika Lin Nan membuka pintu istana dengan ekspresi bingung di wajahnya, kalimat pertama Lin Suai mengatakan apa yang ingin ditanyakan Lin Nan. Paman kelima dan bibi kelima berkata bahwa kamu akan bangun pada siang hari dan memintaku untuk memberitahumu. Maksudmu orang tuaku? Ya, kakak Nan, mereka tiba-tiba datang pagi-pagi sekali dan memanggil kakak ipar untuk berdiskusi lama. Pada akhirnya, kakak ipar terlihat sangat bersemangat dan bahagia dan mengikuti paman kelima dan paman kelima, bibi kelima. Paman Wu memintaku untuk memberitahumu bahwa mereka akan muncul saat kamu membutuhkannya. Juga, jangan khawatir tentang mereka, paman Wu akan memperkenalkan mereka kepada guru terbaik. Lin Nan sedikit bingung. Setelah tertegun selama beberapa menit, Lin Nan akhirnya menghela nafas lega dan berkata apakah ini benar-benar orang tua kandungku. Jika tidak ada yang lain, Miao Yi dan yang lainnya mungkin juga dibawa pergi, kan? Mengapa kamu tidak bisa mengambil milikmu? Orang tua kandung. Nak. Orang tuamu melakukan hal yang benar, bagus sekali. Hahaha, begitulah seharusnya. Kota Praja yang lembut, makam pahlawan. Bangkitnya orang kuat harus menanggung kesepian dan kesepian yang tak tertahankan. Jika mereka semua mengikutimu, apalagi yang kamu lakukan? Ingin, untuk mencapai kehebatan, itu tidak mungkin di dunia ini. Waktu tidak pernah sempurna. Jalan itu milik seorang musafir yang sendirian. Bukan berarti Anda harus berjalan sendirian, tapi, tidak banyak orang yang bisa mengikuti jejak Anda. Jika Anda membawanya dan menunggu, hasil akhirnya akan tercapai hanya tersesat di antara yang lain. Menjadi semut yang diinjak-injak oleh yang kuat. Wah, terima kasih ayahmu. Suara Ding Hai Shenzhen terdengar di benaknya, dan dia bukannya tanpa menyombongkan kemalangannya. Omong kosong. Kenapa Sisi dan yang lainnya bisa langsung memperkenalkan guru terbaik ke alam yang lebih tinggi, tapi bukan putranya sendiri? Kamu tidak tahu apa-apa. Disinilah ayahmu begitu bijaksana dan berkuasa. Karena dia melihat betapa istimewanya kamu. Apa yang istimewa dariku? Meskipun aku cukup hebat, tapi jika aku bisa menginjak bahu raksasa tapi tidak melakukannya, maka aku bodoh, oke. Tidak, Lin Nan. Kamu berbeda dari mereka. Jalan yang cocok untukmu bukanlah jalan yang direncanakan oleh orang lain, tetapi jalan yang ingin kamu ambil. Hanya ketika kamu tumbuh dewasa, kamu akan sejalan dengan jalanmu. Kamu harus tahu bahwa aku dan aku jika kamu mau, Bang Zi bisa memberimu lebih banyak kemampuan dan kekuatan tempur, tapi mengapa kami semakin jarang mengganggumu? Jalanmu adalah jalan menuju puncak seni bela diri. Satu langkah yang salah dapat menyebabkan kegagalan besar. Jangan katakan bahwa ayahmu tidak mengaturnya untukmu. Bahkan jika dia mengaturnya, tongkat ajaib dan aku akan berhenti dan hancurkan pengaturannya. Karena dengan cara itu Anda mungkin dapat mencapai kemajuan besar dalam waktu singkat, tetapi yang hilang adalah kesempatan untuk benar-benar mencapai puncak seni bela diri. Paman Qiankun benar, brengsek, bukankah itu maksudku? Maaf, saya tidak mendengarnya, Saudara Bangsi, saya meragukan kemampuan Anda untuk mengekspresikan diri. Keluar dari sini, bodoh. Saudara Nan, apakah kamu baik-baik saja, kamu baik-baik saja? Lin Suai bertanya dengan suara rendah ketika dia melihat Lin Nan terdiam untuk waktu yang lama. Siapapun pasti akan tertekan dengan hal seperti itu. Berpisah setelah menikah tidak ada bedanya dengan memukuli pasangan, bukan? Tidak apa-apa, Kriket.
Ikuti pria gendut itu untuk berlatih dan memahaminya, dan tunggu sampai aku kembali. Ah, Kakak Nan, mau kemana? Bawa aku pergi. Fatih memberitahuku bahwa selama kita menandatangani kontrak, kita bisa memasuki dunia pikiranmu. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah mempengaruhimu. Kriket, apakah kamu yakin? Kamu harus tahu bahwa setelah kontrak ini ditandatangani, meskipun itu adalah kontrak yang adil, kamu akan menjadi hewan peliharaan spiritualku, dan kamu tidak akan bisa menyimpan rahasia apapun dariku, di masa depan. Apa gunanya? Aku tidak pernah punya rahasia apapun darimu. Hanya saja, jangan anggap aku sebagai hewan peliharaan rohaniku dan seenaknya saja membicarakannya. Tanda tangani. Berdengung, Lin Shuai membuka jiwanya tanpa berpikir. Kakak laki-lakinya yang terbaik, kakak laki-lakinya yang tumbuh bersama sejak kecil, keberadaan terpenting di hati Lin Shuai, Lin Nan dan Lin Qian adalah orang-orang paling penting dalam hidupnya lebih penting. Sekarang, dua orang terpenting dalam hidup telah menjadi sahabat Tao sejati dan mitra terdekat. Dan garis keturunan binatang mitos kuno membuatnya memenuhi syarat untuk menandatangani kontrak jiwa binatang dengan Lin Nan. Meskipun dia tidak dapat menerima kenyataan bahwa garis keturunan binatang mitos kuno adalah binatang spiritual untuk sementara waktu, dia sangat senang untuk menandatangani kontrak seperti itu, kontrak dengan saudara Nan. Dalam hal ini, dia tidak akan hanya menjadi makhluk yang berumur pendek dan orang yang lewat dalam kehidupan dalam legenda asli saudara Nan, tetapi akan menjadi legenda yang akan selalu bersama Anda dan saya. Tentu saja ini membutuhkan kekuatan yang besar. Oke, Kriket, merasakan tekad jangkrik dan kegembiraan yang tersembunyi jauh di dalam mata segitiganya, bagaimana mungkin Lin Nan tidak mengerti apa yang dipikirkan saudara terbaik ini. Sigil jiwa binatang, rune kuno yang kompleks di luar imajinasi Lin Shuai mulai terukir dalam jiwa Lin Shuai. Otang pembawa sial, oh, ini saudara-saudaranya. Meskipun pria gendut Li Fugui tidak muncul, dia telah memperhatikan Lin Nan dan Lin Shuai sejak lama. Pada saat ini, dia merasakan aroma jimat jiwa binatang yang diukir oleh Lin Nan, yang secara langsung membuatnya gila dengan rasa cemburu. Ini bukan hanya kontrak yang setara, tapi juga termasuk kontrak simbiosis. Kontrak simbiosis. Apa konsep ini? Entah itu Lin Nan di masa lalu atau Lin Nan sekarang, apakah Lin Nan yang dihina oleh ribuan orang di masa tersulit dan tersulit, atau Lin Nan yang kini berada di dunia kejayaan, Lin Shuai tidak pernah berubah sama sekali, semua. Lin Nan adalah orang terpenting di hati Lin Shuai, dan saudara terpenting di hati Lin Nan bukanlah Lin Shuai. Anda berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan saya, dan saya melewati api dan air untuk Anda. Bagaimana saudara laki-laki saya bisa menjadi hewan peliharaan rohani saya? Karena kita tidak punya pilihan selain melakukannya, kita harus hidup dan mati bersama. Hidup dan mati bersama, hihihi. Tanda misterius yang tak ada habisnya terus mengalir dari alis dan ujung jari Lin Nan, disertai tetesan keringat sebesar kacang. Siapapun yang melihatnya dapat dengan jelas melihat bahwa pada saat ini, Lin Nan sedang melakukan suatu prestasi yang melampaui dirinya, batas kemampuannya sendiri. Kontrak simbiosis ratusan kali lebih rumit dan misterius daripada sigil jiwa binatang, apalagi dilakukan pada waktu yang sama, yang meningkatkan kesulitannya beberapa kali lipat. Anak ini, benar-benar ingin menghapus ingatan akan warisan Dewa Perang Pembakaran yang diperolehnya. Dalam benak Lin Nan, Ding Hai Shenzhen berkata sedikit gila. Jangan terlalu khawatir, ini hanya kontrak simbiosis, tidak benar-benar menyatukan hidup dan mati. Itu benar, aku hanya tidak ingin anak ini menjadi begitu impulsif dan mengambil risiko mengukir segel simbiosis. Itu benar, tapi bukankah ini perbedaan terbesar antara dia dan majikan kita sebelumnya? Jangan khawatir, lagi pula, jika dia berhasil, itu tidak akan terlalu mempengaruhinya. Sebaliknya, Lin Shuai ini telah membangunkan garis keturunan Kirin kuno. Bagi Lin Nan, itu sebenarnya memperpanjang umurnya, meskipun pada dasarnya dia tidak membutuhkannya. Itu benar, kontrak simbiosisnya bukan kalau kamu mati, aku juga akan mati. Sebaliknya, keduanya berbagi rentang hidup masing-masing. Jika tidak ada bencana atau penyakit, mereka berdua akan mati pada saat yang sama ketika rentang hidup mereka habis. Umur Kilin kuno jauh lebih tinggi daripada basis awal Lin Nan, seorang manusia. Tidak ada keraguan bahwa ini telah memperpanjang umur Lin Nan. Namun, bagi seorang jenius seperti Lin Nan, tidak perlu memikirkan masalah umur panjang dalam jangka pendek. Seiring dengan peningkatan level kultivasi, umur prajurit akan terus meningkat. Hahaha, Kakak Nan, sudah selesai. Selesai, rasanya enak, hahaha. Sial, tentu saja kamu merasa baik-baik saja. Dengan bunyi celepuk, Lin Nan duduk di tanah. Sial, bukankah saya baru saja menambahkan kontrak simbiosis yang kelihatannya cukup bagus? Saya hampir mati karena kelelahan. Aku sangat iri. Xiao Shuai, tuanku telah menandatangani kontrak simbiosis denganmu. Tahukah kamu apa itu simbiosis?
Kita hidup dan mati bersama. Oh, ya, ya, bahkan pemilikku sebelumnya. Aku tidak menginginkan itu. Aku menandatangani kontrak dengan Fatih. Dengan baik. Oke, kalian semua masuk. Pikiran Lin Nan bergerak, dan pria gemuk Li Fugui dan Lin Sui berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang di antara alis Lin Nan. Brengsek, sial, brengsek, kakak Nan terlalu hebat, bukan? Ketika Lin Sui memasuki dunia Qian Kun, matanya hampir jatuh ke tanah karena terkejut. Ini hanyalah dunia baru. Terutama suasana kuno yang menyelimuti dunia membuat Lin Sui merasa bersemangat dari lubuk hatinya, seolah-olah dia telah kembali ke dunia miliknya setelah lama absen. Kekuatan spiritual langit dan bumi yang kental dan murni juga berkali-kali lebih kuat daripada domain Suanyuan. Ya dewa, kayu hitam psikis. Besar sekali. Mata air spiritual terbaik. Kita tidak bisa naik ke sini. Ini adalah area terlarang untuk kakak ipar King King. Ah, kakak ipar King King. Ini hampir sama dengan kita, tapi itu adalah eksistensi yang lebih kuat dari Fatih dan aku. Itu adalah transformasi terakhir, Azure Dragon Divine Beast, dan itu, roh dari segala sesuatu yang dibangkitkan oleh alam, tingkat leluhur. Namun, ini tidak penting. Yang penting dia adalah kakak ipar kelas berat dari harem kakak Nan yang bersembunyi di kegelapan. Yah, kakak Nan memiliki nafsu makan yang bagus, ahem. Meskipun Lin Sui juga mendengar tentang insiden Lin Nan di makam Qilin di alam abadi, dia tidak mengetahui detailnya. Tentu saja, dia tidak tahu tentang insiden King King dan Lin Nan. Apa yang kamu bicarakan? Saat kamu melihat kakak ipar King King, kamu akan mengetahui konsep semua keindahan di dunia yang diringkas menjadi satu tubuh. Di mataku, gendut, dialah yang terkuat, tercantik, dan paling cantik, keberadaan yang sempurna. Yah, kamu dan aku seharusnya tahu lebih baik tentang kecantikannya. Mungkin kakak ipar King King terlihat lebih tampan bagiku daripada kakak Nan, kan? Mungkin saja. Kamu memang tampan. Aku iri padamu. Aku juga reinkarnasi terhebat. Kenapa aku lebih manusia dari kamu? Sungguh menyedihkan. Apa yang mereka berdua tidak ketahui adalah bahwa di luar, Lin Nan, yang hampir kelelahan, hampir tertawa terbahak-bahak. Keduanya sangat lucu, mereka benar-benar pasangan serasi di surga. Sambil menggelengkan kepalanya, Lin Nan berhenti memperhatikan mereka berdua dan mulai berlatih dan pulih. Astaga, ini Seng Yuan Tianqi. Eksistensi terkuat di Sekte Seng ditelan oleh saudara Nan. Hahaha. Aku akan pergi, Gunung 5. 5 elemen. Sungguh aura 5 elemen yang menakutkan. Qilin, dunia rahasia Qilin. Dipimpin oleh pemandu wisata sementara Li Fugui, Lin Sui sesekali berteriak kaget. Meskipun dia tahu saudara Nan hebat, dia benar-benar tidak menyangka dia begitu hebat. Ini telah mengejutkanmu seperti ini. Jika kamu melihat tongkat besar saudara Nan dan istananya, bukankah kamu akan takut setengah mati? Tongkat besar apa, kamar tidur apa? Saya tidak tahu secara spesifik apa itu. Saya hanya melihatnya sesekali ketika saudara Nan sedang berlatih. Tongkat besar adalah tongkat besar yang menembus 9 langit dan 10 bumi dan cukup untuk menghancurkan langit dengan satu tongkat. Istana adalah... Pria gemuk Li Fugui memandang ke dalam kehampaan tak berujung dengan tatapan samar ini pasti 10.000 kali lebih kuat daripada istana mantan tuanku, Dewa Perang Ventian. Istana itu tergantung di atas 9 langit dan menghadap ke semua makhluk hidup. Pokoknya, setiap kali saya melihat ini kedua benda ilahi ini, Tuan Gendut, membuat saya ingin berlutut. Jadi, Tuan Gendut, saya merasa semakin banyak yang bisa saya ikuti bersama Sang Master adalah kesempatan dan keberuntungan terbesar dalam hidupku. Baiklah, Kriket, sejujurnya aku iri padamu. Ayo mulai berlatih. Kita harus berusaha sebaik mungkin untuk mengikuti jejak Sang Master seorang saudara sejati yang bisa bertarung bersamanya. Saya mengerti. Lin Sui menarik napas dalam-dalam, dia yang selama ini malas, akhirnya merasa seperti telah kembali ke masa lalu, dan sekali lagi dia memiliki semangat juang yang tiada habisnya. Mengejar, menyusul saudara Nan. Tuan, hihi. Lin Nan, yang sedang duduk bersila, baru saja pulih ketika angin harum yang memabukkan datang dengan tenang. King King, yang akhirnya pulih sepenuhnya setelah terluka parah, langsung mendarat di pelukan Lin Nan. Ayo pergi dan jalan-jalan keliling dunia bersama kakakku. Baiklah, mari kita kendalikan semua aura kita dan jangan biarkan siapapun mengenali kita. Oke. King King tiba-tiba menari dengan penuh semangat. Sejak mengikuti Lin Nan, kecuali pertempuran di makam Qilin, dia hampir tidak pernah bertemu siapapun. Pada dasarnya, dia berada di ruang pikiran Lin Nan, dan kadang-kadang dia berada di dalam ruangan. Saya belum pernah merasakan dunia yang penuh warna di luar. Saat ini, Lin Nan ingin mengajaknya, yang keluar, untuk berkelana keliling dunia bersama. Tuan, kita akan pergi kemana?
Mari kita melihat-lihat 9 alam bela diri ilahi. Mari kita mulai dengan alam Suanyuan. Lin Nan tersenyum tipis, melambai dengan santai, dan meninggalkan pesan di istana bahwa dia akan pergi lebih dulu. Dia memeluk pinggang King King yang hampir tergantung di tubuhnya dan langsung pergi. Jika Anda ingin mengendalikan bintang Shenwu, Anda tidak dapat melakukannya hanya dengan benar-benar memahami cara surgawi tertingginya. Anda tidak hanya harus mengetahui apa itu, tetapi juga mengetahui mengapa demikian. Segala sesuatu di dunia, mulai dari matahari, bulan, gunung, sungai dan laut, hingga bunga, rumput, pasir, dan batu, semuanya diukir dengan jalur paling orisinal dari bintang Shenwu. Ketika Lin Nan memperoleh keberuntungan naga, dia memanfaatkan kesempatan untuk benar-benar mengintegrasikan tubuh dan pikirannya ke dalam lintasan abadi dan ritme keberadaan segala sesuatu di dunia. Untuk mencapai semua ini, sangat diperlukan untuk memurnikan pikiran seseorang di dunia fana, bahkan lebih penting lagi untuk mengamati segala sesuatu di dunia dan hukum alam. Berjalan-jalan dan lihat, tidak diragukan lagi ini adalah cara terbaik. Laut, gelombang badai menghantam pantai dan menggulung ribuan tumpukan salju. Di tepi lautan luas, Lin Nan duduk dengan tenang di bebatuan di tepi pantai. Pikirannya telah menyatu dengan dunia dan laut, merasakan ombaknya yang megah, luas dan dalamnya, dan matanya yang gelap dan dalam tetap tidak bergerak. Biarkan angin dan ombak menerpamu tanpa mengedipkan mata sekalipun. Seperti patung batu, di sebelah Lin Nan, ada pemandangan memikat yang begitu indah sehingga siapapun dari dunia lain akan menangis ketika melihatnya. Itu benar-benar berbeda bagi mereka dan belum pernah terlihat sebelumnya. Dia memiliki kaki panjang dalam balutan bikini, pinggang ramping, bokong ramping, pikiran luas, garis karir yang dalam, rambut panjang, dan kacamata hitam modis. Gambaran yang begitu indah, meski muncul di pantai bumi yang cerah, mampu memukau mata para serigala. Terlebih lagi, di benua asing yang gaya lukisannya relatif konservatif dan sangat berbeda dengan bumi. Untungnya, ini hanyalah kawasan laut yang tidak berpenghuni. Dan gadis cantik tak terkalahkan yang berpakaian seperti ini tidak diragukan lagi adalah gadis naga kecil yang menawan, King King. Jelas sekali, dandanan King King adalah ciptaan Lin Nan. Sudah 3 hari, King King, yang mengenakan bikini, sedang berbaring di pantai, memandang Lin Nan melalui kacamata hitamnya. Dia memegang manisan hau di tangan kirinya dan permen lollipop di tangan kanannya, secara bergantian memasukkannya ke dalam mulut kecil Cherry, postur yang nyaman dan santai sungguh. Tidak ada yang lebih baik. Apa yang dipikirkan tuannya? Kamu bahkan tidak melihatnya, dan kamu mengatakan dia sangat cantik dan menarik. Hehe, jika kamu tidak berbalik dan melihat, King King akan menatap ke arah pandanganmu. Saat ini, Lin Nan merasa tercerahkan di pantai ini selama 3 hari penuh. Tapi selalu ada yang kurang, seperti dia sudah menangkapnya, tapi dia tidak bisa menangkapnya sepenuhnya, jadi dia harus menunggu dengan tenang. Wow, tiba-tiba muncul percikan air, memecah desiran angin laut dan ombak yang bergulung, dan pemandangan yang indah dan cerah tiba-tiba muncul di hadapan Lin Nan. Pada saat ini, laut di mata Lin Nan tiba-tiba menjadi hidup. Tertangkap, hahaha, ledakan, bum bum bum. Dalam sekejap, pilar-pilar air menjulang ke langit seperti naga yang menghisap air. Ah, Tuan, King King terkejut, wajahnya berubah, dan dia sangat ketakutan sehingga dia mengira dia telah mengganggu pikiran tuannya. Itu dia, hahaha, itu dia, King King. Kamu benar-benar harta karun saudaraku. Tertawa, Lin Nan tiba-tiba berubah menjadi aliran cahaya dan muncul tepat di depan King King. Dia menggendong wanita cantik dengan sosok sempurna ini, menciumnya, dan mencium bibir merahnya yang lembut. Tuan, apa yang terjadi? Apakah King King membantu Anda? Sehijau putri duyung, dia berdiri mengendarai ombak dengan ekspresi malu-malu di wajahnya. Benar, jika kamu tidak muncul di hadapanku, aku tidak tahu kapan aku bisa menangkap perasaan itu. Benarkah? Tapi aku tidak melakukan apa-apa. Jika laut ini dibandingkan dengan naga, maka penampilan Anda adalah sendewa akhir. Anda merasakan bahwa meskipun saya telah menahan napas, ketika pikiran saya menyatu dengan laut ini, kehidupan spiritual apapun menghentikan gerakan apapun. Sedemikian rupa sehingga saya selalu rasanya ada yang kurang, tapi untung kamu muncul, hahaha. Saya tidak mengerti. King King cemberut. Dia sama sekali tidak mengerti apa yang dimaksud Lin Nan. Manusia mengikuti bumi, bumi mengikuti langit, surga mengikuti Tao, dan Tao mengikuti alam. Saat para pejuang meningkatkan kultivasi mereka, mereka seringkali semakin menjauh dari alam, dan niat awal mereka dibutakan oleh kekuatan supernatural dan kekuatan yang dahsyat. Jika Anda ingin menguasai langit dan bumi dan memahami jalan tertinggi surga, Anda hanya dapat mengintegrasikan diri Anda ke dalam dunia dan segala sesuatu, kembali ke jati diri Anda, dan memahami jalan alam-alam. Tuan, kamu sangat kuat. Begitulah. Ayo pergi, perhentian berikutnya.
Langkah Lin Nan terus menyebar. Pegunungan bersalju, hutan, gurun, padang rumput desa pegunungan terpencil, kota yang ramai, kota yang ramai. Hanya dalam waktu setengah bulan, Lin Nan dan King King meninggalkan jejak kaki mereka. Pada hari ini, tenggat waktu 3 bulan yang disepakati semua orang oleh Lin Jianhao akhirnya tiba. Langit dan bumi berguncang, angin dan awan berubah warna, dan guntur ilahi 9 surga bergema di seluruh benua Senwu, 9 alam, termasuk alam neter, semuanya dengan gugup menyaksikan perubahan di dunia kekosongan yang luas. Untungnya, alam surgawi lebih baik dari 7 alam lainnya. Belum lagi para master tertinggi, semua pejuang yang telah memasuki alam suci dapat dengan jelas merasakan perubahan hukum langit dan bumi dimanapun mereka berada dan lebih tebal. Dan di dunia sekte di berbagai domain, jalan menuju keabadian yang diimpikan oleh banyak pembudidaya akhirnya muncul. Penetrasi jalan menuju keabadian setara dengan terhubung dengan kekuatan spiritual dari luar alam. Manfaat yang dibawanya ke berbagai bidang sungguh mencengangkan, meskipun belum ada pejuang yang melangkah ke jalan menuju keabadian. Dunia bisa berubah dengan lambaian tangan. Ayahku benar-benar hebat. Kurasa dia juga mengendalikan bintang Senwu, kan? Pada saat ini, Lin Nan juga menghentikan pikirannya sendiri, dan pikirannya mengembara ke dunia luar untuk memahami perubahan halus dalam hukum surga, dan dia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kehebatan ayahnya. Kontrol. Ayahmu mungkin bahkan tidak mau repot-repot mengendalikan planet sekecil itu sehingga dia bisa menghancurkan hukum tertingginya dengan satu pukulan. Pada levelnya, dia hanya perlu meninggalkan jejak kesadaran ilahi untuk mengendalikannya. Efek dari planet ini, Istana Abadi Qiankun mengambil inisiatif untuk menjelaskan kepada Lin Nan. Sangat kuat. Lalu level berapa ayahku? Nak, yang terbaik adalah tidak bertanya tentang hal-hal yang tidak seharusnya kamu tanyakan. Kamu secara alami akan mengetahuinya ketika kamu mencapai tingkat kekuatan. Memberitahumu sekarang hanya akan menyakitimu. Sela Ding Hai Shenzhen. Bangzi benar, Lin Nan, kamu hanya perlu tahu bahwa selama kamu berlatih keras, masa depanmu masih sangat menjanjikan. Sekarang, kami hanya bisa memberitahumu bahwa ayahmu sangat-sangat kuat. Sungguh menakjubkan. Dia benar-benar merapal mantra di 8 area sekaligus, dan menyelesaikannya dalam waktu sesingkat itu. Di dunia bawah yang misterius, seseorang benar-benar mengetahui apa yang terjadi di 8 alam lainnya, dan sepertinya dapat segera memeriksanya. Sepertinya kita masih meremehkan kekuatan sebenarnya Lin Jianhao. Untungnya, kita belum mengambil tindakan untuk mengusir Lin Nan. Ya, kalau tidak, Mingxi kita akan sia-sia. Paling-paling, kita bisa menukarnya dengan beberapa jiwa biasa. Jika Lin Jianhao bisa mengambil tindakan lagi, maka itu akan lebih dari sekadar keuntungan yang diperoleh. Menurutku, Lin Nan menang, lagi pula aku tidak bisa bertahan lama, biarkan saja dia pergi sendiri. Ya, hanya itu yang bisa dilakukannya. Dunia bawah, termasuk Hades, semuanya dikejutkan oleh kekuatan mengerikan Lin Jianhao, dan rencana awal mereka untuk memaksa Lin Nan pergi dibatalkan. Lupakan semuanya. Ya, tidak ada yang tahu bahwa ketika jalan menuju keabadian di 8 alam dibuka pada saat yang sama dan penghalang penyegelan diperbaiki dan diperkuat pada saat yang sama. Lin Jianhao, yang berdiri di 9 langit dan menatap bintang bela diri dewa seperti sebuah bintang kecil, sebenarnya menggunakan aura yang lebih misterius dan kuat dari yang sebelumnya yang menembus jalan menuju keabadian. Cahaya putih terang tiba-tiba mekar dari tengah alis, menutupi seluruh bintang Senwu. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Sebenarnya ada jalan menuju keabadian di wilayah api kita. Sungguh menakjubkan. Jalan menuju keabadian, kenapa domain es kita bisa muncul? Jalan menuju keabadian sebenarnya muncul di sekte suci kita. Pemandangan ajaib muncul. Semua orang telah melupakan kata-kata Lin Jianhao, dan bahkan janjinya untuk memimpin jalan menuju keabadian. Dan ini, para master top yang masih dikejutkan oleh kekuatan menakutkan Lin Jianhao barusan, seperti Nan Li, pemimpin sekte suci, Mo Taizen dan lainnya tidak terkecuali. Nan ingatanku tentang ayahku, kecuali kamu, telah terhapus dari benak semua makhluk hidup di Senwu Star. Caramu hanya cocok untuk kamu andalkan sendiri. Jika kamu diukir dengan label ayah sekarang, kamu tidak akan waktunya bermain, haha. Lin Nan kaget ketika suara ayahnya Lin Jianhao tiba-tiba terdengar di benaknya. Bukankah, ayah? Lin Nan sangat terkejut hingga dia hampir jatuh ke tanah. Lakukan semua ini. Cukup kejam bagimu untuk tidak mengambil anak kandungku, oke. Saya pikir bagaimanapun juga, kami memiliki label ayah raksasa di dahi kami. Siapa di Senwu Star atau bahkan Paviliun Xianling yang berani menyinggung perasaan? Kamu pasti bisa berjalan ke samping, meski ayah tidak akan ada masalah. Bayangan pohon yang terkenal, Lin Nan dapat membayangkan bahwa, setidaknya untuk waktu yang lama, jalur kultivasinya akan mulus dan mulus. Tapi sekarang,
Kata-kata ayahnya yang tiba-tiba mematahkan mimpi indah Lin Nan, dan dia tiba-tiba kembali ke masa sebelum pembebasan. Sederhananya, sungguh, bagaimana ini bisa terjadi? Nan jangan salahkan ayahmu karena kejam kepadamu. Pria yang benar-benar kuat harus melalui cobaan darah dan api. Penderitaan adalah aset paling berharga bagi seorang pejuang. Selain itu, jangan berharap ayahmu muncul ketika kamu dalam bahaya. Senjata ilahi turun dari langit, dan hanya kamu yang bisa mengendalikan hidup atau matimu. Oke, ayo pergi. Tunggu sebentar, ayah, kecuali Qian, Sueyan dan yang lainnya, kamu membawa mereka pergi, Miao Yi, yang lainnya, dan kakak perempuanku Qing Yu. Kecuali Qing Yu, aku mengambil semuanya. Jika waktunya tiba, kamu akan bertemu mereka satu persatu. Haha, jangan khawatir, anakku. Selamat tinggal. Apa artinya? Suara Lin Jianhao menghilang sepenuhnya, meninggalkan Lin Nan dengan ekspresi bingung di wajahnya. Apa-apaan ini? Lin Nan ingin mengutuk, tapi pada akhirnya dia menahannya. Bagaimanapun, dalam pikirannya, gambaran ayahnya benar-benar berbeda dari ayahnya yang dulu, dan telah benar-benar runtuh. Naner baik-baik saja, jangan khawatir. Kepribadian Naner telah berubah total sejak dia menerobos dan membangun fusi jiwanya. Tidak peduli kesulitan dan pukulan apapun yang dia temui, dia dapat menyesuaikan mentalitasnya dalam waktu singkat dan sangat optimis. Terlebih lagi, dalam pikirannya dua objek kedewaan dalam pikirannya bahkan lebih kuat dalam mengendalikan pikiran dan kemauannya. Bagaimana mungkin dia bisa menyalahkan saya karena tidak mempedulikannya? Aku sangat lemah, apakah buruk jika mengikutimu kembali? Tidak perlu khawatir, tidak ada yang berani mengurus urusanku. Jangan khawatir, meskipun kualifikasi dan usiamu dibatasi, aku akan mengubah takdirmu untukmu. Ayo pergi. Tertawa, di atas 9 langit, Lin Jianhao meraih tangan Yan Aojun dan mengambil satu langkah melintasi langit berbintang yang tak berujung. Bintang-bintang terang bersinar di hadapannya, dari kecil ke besar, lalu kecil, hingga menghilang. Yan Aojun, yang dijaga oleh energi misterius, tercengang, dan hatinya terkejut sekaligus dipenuhi rasa manis. Dia tidak pernah mengharapkan pria sekuat itu. Sekarang rasa sakitnya akhirnya berakhir. Begitu pikirannya bergerak, dia merasakan Lin Qian dan gadis-gadis lainnya. Pada saat ini, Lin Qian dan yang lainnya berada di dunia besar dalam pikirannya yang baru saja dia bentuk yang bahkan kekuatan puncak Shinto pun sulit terbentuk. Ya, ini adalah dunia pikiran yang besar yang sebanding dengan dunia nyata. Tentu saja, ini tidak berarti ukurannya, tetapi Yin dan Yang langit dan bumi, 5 elemen, prinsip Tao, Del. Begitu seorang pejuang telah memadat ke dalam dunia besar dalam pikirannya, dia dapat membiarkan segala bentuk kehidupan, termasuk manusia, untuk langsung memasukinya dan bertahan hidup tanpa menjadi hewan peliharaan spiritual, kontrak, atau kondisi lainnya. Dalam kata-kata Lin Jianhao, ini adalah dunia portabel yang ditempatkan secara paksa bersamanya. Bagaimanapun, sebagai ayah mertua, dia malu untuk memasukkan banyak menantu perempuan ke dalam ruang pikirannya, jadi masuk akal untuk melakukannya, biarkan Yan Aojun, ibu mertuanya, membawa mereka untuk sementara. Ketika saatnya tiba, dia akan mengatur gadis-gadis itu satu persatu. Langkah kaki Lin Nan yang tiada henti mengunjungi setiap sudut wilayah Xuan Yuan di bulan berikutnya. Bahkan bekas kekaisaran Xuantian, kerajaan Qian Yuan, dan bahkan keluarga Lin, dia mengunjungi kembali tempat lama mereka. Tentu saja identitasnya belum terungkap dari awal hingga akhir, namun dengan hati yang bersyukur, ia telah meninggalkan banyak kesempatan untuk diteruskan. Kita pernah mengalami persimpangan di masa lalu, dan kita juga memiliki nasib tertentu Ming, teman sekamarnya saat pertama kali memasuki kekaisaran Xuantian, dan ada Bai Feifei yang terpaksa menjualnya alih-alih dibeli. Kemudian, keduanya menjadi murid Qing Yu dengan diam-diam mewariskan latihan yang cocok untuk mereka dan juga memberikannya mereka beberapa sumber pelatihan. Tapi satu-satunya hal yang tidak saya duga adalah sekarang Jiaming telah memulihkan tubuh putrinya, dan dia serta Bai Feifei sebenarnya adalah sepupu. Pada awalnya, dia menggunakan senjata sihir penyamaran tingkat tinggi untuk menyembunyikan Lin Nan tingkat rendah, tapi dia tidak bisa menyembunyikan orang kuat seperti Qing Yu. Namun, Lin Nan tidak lagi tertarik untuk menyelidiki hal-hal sepele ini. Rasanya seperti berjalan melewati masa lalu, menghidupkan kembali pemikiran masa lalu, dan kemudian langsung melangkah ke alam api melalui istana abadi Jiuyao, yang tidak dibatasi sama sekali. Tur ke-7 alam lainnya secara resmi dimulai. Lin Nan, yang menyembunyikan identitasnya, auranya, dan sedikit mengubah penampilannya, membawa King, yang begitu terobsesi dengan kematian hingga terobsesi dengan kematian, dan diubah menjadi gadis cantik yang tak terkalahkan di bumi oleh beberapa keinginan di hati Lin Nan. Dia sering bertemu dengan orang yang penipu, merampok kekayaan dan, jadi ada baiknya berpura-pura menjadi keren dan sesekali menginjak orang.
Rasanya seperti mempraktikkan keterampilan magis berpura-pura, dan itu bisa membuat Lin Nan berbeda setiap saat dan keuntungan yang halus dan bahkan halus. Dalam sekejap mata, itu sudah 1 tahun kemudian. Pada hari ini, Lin Nan akhirnya kembali ke Sekte Suci Domain Xuanyuan lagi. 1 tahun seperti reinkarnasi, dia berjalan mengelilingi 8 domain. Meskipun dia tidak mengalami pertempuran apapun yang memungkinkan dia menampilkan 30% kekuatan tempurnya, kembalinya Lin Nan memberi orang perasaan yang berbeda, bahkan Master Sekte Nanli dan Mo Taizen sama sekali tidak dapat merasakan kedalaman Lin Nan. Jika Lin Nan mau, dia bahkan akan dianggap sebagai manusia fana oleh semua orang. Lin Nan, apakah kamu yakin? Ya, Tuan. Baiklah, berhati-hatilah. Saya tahu bahwa meskipun kekuatan tempur Anda jauh melebihi wilayah Anda sendiri, jalan menuju keabadian tiba-tiba dan anehnya menembus domain Xuanyuan kami. Belum ada yang mencobanya. Apakah Anda bisa berhasil? Apa yang akan Anda hadapi? Bahayanya, semuanya tidak diketahui. Bagaimanapun, jalan menuju keabadian di alam surgawi melibatkan banyak ujian terhadap pemahaman alam itu sendiri tentang jalan surga. Jangan khawatir, Master Sekte. Lin Nan tersenyum tipis. Melalui percakapan dengan Mo Taizen dan Master Sekte Nanli, Lin Nan sudah mengetahui bahwa semua penghargaan atas pertempuran dengan Ao Jue Chen di alam surgawi diambil oleh ibunya Yan Aojun. Dan dia sendiri hanyalah pemimpin muda nomor 1 yang membasmi Jin Tianhe dan Aorong. Harus dikatakan bahwa kekuatan magis ayahnya Lin Jianhao benar-benar luar biasa, benar dan salah, menutupi fakta. Kekuatan supernatural yang begitu besar berarti saya dapat melakukan apapun yang saya katakan. Ini sungguh merupakan kebenaran yang tidak berubah. Muridku sayang, ingatlah untuk sering kembali. Guru, aku akan merindukanmu. Saudara Nan, dalam waktu 1 tahun, aku, Chu Xiong, pasti akan masuk ke paviliun jiwa peri. Kakak Nan, ayo pergi. Aku pergi. Lin Nan memandang guru Mo Taizen, kakak laki-lakinya Chu Manzi, dan adik laki-lakinya yang Chou Chou, terutama yang Chou Chou. Sambil menghela nafas lagi tentang betapa hebatnya ayahku, perasaan tulusku kepada semua orang juga terasa hangat di hatiku. Jangan khawatir. Lin Nan melambaikan tangannya, maju selangkah, dan kemudian tubuhnya tenggelam ke dalam pintu cahaya yang penuh dengan misteri tak berujung. Jalan menuju keabadian akhirnya dimulai. Mungkin karena pembukaan domain Xuanyuan untuk pertama kalinya, saat Lin Nan masuk, tablet menara peringkat secara resmi lahir. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah sudah ada banyak sekali nama di tablet menara, dan mereka sama seperti yang ada di langit. Peringkat monumen menara di alam abadi manusia sama persis. Jelas sekali, jalan menuju keabadian di 8 alam utama mengikuti model yang sama, dan informasinya dapat dioperasikan. Nama King Yu menduduki peringkat teratas. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jika itu masalahnya, maka itu mungkin sama dengan jalan menuju keabadian di alam surgawi. Yah, kalau begitu tidak perlu khawatir. Yang dibutuhkan Lin Nan mungkin adalah penilaian rahasia alam. Pasti tidak akan ada masalah untuk melewatinya. Ada batasan yang jelas dalam jalan menuju keabadian, yaitu usia dan alam. Usianya di bawah 100 tahun, dan persyaratan alamnya relatif luas, dan siapapun yang berada di atas alam suci dapat masuk. Dengan kata lain, orang suci terendah di alam suci hingga orang suci tertinggi dapat masuk, dan jalan menuju keabadian akan terjadi berdasarkan ranah prajurit. Penilaian yang sesuai telah ditetapkan, tetapi satu hal tetap tidak berubah. Penilaian misteri ranah adalah untuk seluruh ranah suci. Jika ranah yang Anda masuki terlalu rendah, niscaya akan sulit untuk lulus penilaian ini. 820.